Assalamualaikum sahabat Shana. Semoga selalu dalam rahmatnya. Tibet. Tibet adalah wilayah bersejarah dan daerah otonomi Tiongkok yang sering disebut sebagai atap dunia. Tibet berada di dataran tinggi. Dataran tinggi Tibet dikelilingi oleh pegunungan yang sangat besar di Asia Tengah, termasuk Gunung Everest, gunung tertinggi di dunia. Ketinggian rata-rata 4.900 meter di atas laut. Wilayah ini berbatasan dengan provinsi-provinsi Tiongkok lainnya, Qinghai di timur laut, Sichuan di timur, dan Yunnan di tenggara, Myanmar, India, Bhutan, dan Nepal di selatan, dan daerah otonomi Uighur Xinjiang di barat laut. Lhasa adalah ibu kotanya. Lhasa, yang terletak pada ketinggian 3.650 meter, memiliki suhu maksimum harian 30 derajat Celcius dan minimum minus 19 derajat Celcius. Suhu yang sangat dingin di pagi dan malam hari diperparah oleh angin kencang yang bertiup di seluruh wilayah, hampir sepanjang tahun. Karena udara kering yang dingin, biji-bijian dapat disimpan dengan aman selama 50 hingga 60 tahun. Daging mentah dan mentega kering dapat diawetkan selama lebih dari 1 tahun, dan epidemi jarang terjadi. Populasi wilayah ini hampir seluruhnya adalah orang Tibet, dengan suku Han Tiongkok, Hui Muslim Tionghoa, Monba, Lhoba, dan suku minoritas lainnya. Bahasa Tibet ditulis dalam aksara yang berasal dari aksara Gupta India, sekitar tahun 600 Masehi. Aksara ini memiliki suku kata 30 konsonan dan 5 vokal. Meskipun Buddhisme Tiongkok diperkenalkan pada zaman kuno, ajaran utama Buddha datang ke Tibet dari India. Kitab suci Buddha pertama mungkin telah tiba pada abad ke-3 Masehi, tetapi penyebaran aktif tidak dimulai sampai abad ke-8. Sebelum tahun 1950-an, bendera doa dikibarkan di setiap rumah dan menghiasi lereng gunung. Biara-biara didirikan di seluruh negeri. Dan Dalai Lama, pemimpin spiritual agama Buddha Tibet, adalah pemimpin politik tertinggi negara tersebut. Penggabungan Tibet ke dalam Republik Rakyat Tiongkok dimulai pada tahun 1950, dan tetap menjadi isu yang sangat panas dan kontroversial, baik di Tibet maupun di seluruh dunia. Dalai Lama mengasingkan diri pada tahun 1959 setelah pemberontakan bersenjata terhadap pemerintah Tiongkok meletus di Tibet dan ditumpas oleh tentara Tiongkok. Received the Dalai Lama after his flight from Tibet. India offered the God King of Buddhism a safe refuge from the communist Chinese. Sejak saat itu, Tiongkok terkadang berusaha menghilangkan pengaruh agama dalam kehidupan masyarakat Tibet. Beruntung, pada 1959, pemerintah India mengeluarkan pengumuman bahwa seluruh Muslim Tibet adalah warga negara India. Maka sejak saat itu, sebagian Muslim Tibet berbondong-bondong hijrah ke India, utamanya ke kota perbatasan, seperti Kalimpong, Darjeeling, dan Gantok. Ada pula yang pindah ke Kashmir. Namun, hal itu tak lantas melunturkan identitas mereka sebagai orang Tibet. Dalai Lama ke-14 bahkan memuji kaum muslimin Tibet di Kashmir, yang tetap mempertahankan bahasa Tibet dalam keseharian mereka, meskipun hidup hampir 6 dekade di pengasingan. Mereka adalah muslim yang taat, namun sangat dipengaruhi oleh budaya belas kasih Tibet, kata Dalai Lama, seperti dikutip The Tibet Post International. Orang Tibet adalah orang-orang yang sangat religius, orang-orang yang ramah dan bersahabat. Islam pertama kali masuk ke Tibet sekitar abad ke-8 dan ke-9,
melalui jalur perdagangan antara Timur Tengah, Asia Tengah, dan Tiongkok. Para pedagang Muslim dari Persia dan Kashmir membawa serta agama Islam ke wilayah ini. Mereka menetap di Lhasa dan beberapa kota penting lainnya, membentuk komunitas yang dikenal sebagai Kache, sebutan untuk Muslim Tibet. Keberadaan mereka semakin diperkuat pada abad ke-13, saat Kekaisaran Mongol yang berkuasa di Tiongkok memberikan perlindungan kepada umat Islam. Komunitas Muslim di Tibet menjalani kehidupan yang unik, mengadaptasi tradisi Islam dengan budaya Tibet. Mereka umumnya bekerja sebagai pedagang, pengrajin, dan juru masak. Bahasa mereka adalah campuran dari Tibet dan Persia, mencerminkan sejarah panjang migrasi dan asimilasi. Secara umum, Muslim Tibet yang unik dalam kenyataannya bahwa mereka adalah sebagian besar dari Kashmir dan Persia, Arab, keturunan Turki dan juga sering keturunan Tibet asli. Dengan demikian, banyak dari mereka menampilkan campuran Arya dan fitur adat Tibet. Umat Muslim di Lhasa Tibet melaksanakan ibadah saum atau puasa selama 14 jam. Waktu imsak pukul 6 dan waktu maghrib pukul setengah 9. Artinya warga Muslim di Lhasa melaksanakan ibadah puasa rata-rata 14 jam per hari dari mulai terbit fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Muslim Tibet memiliki masjid-masjid kecil di kota Lhasa. Umat Islam beribadah setidaknya di 5 masjid di ibu kota daerah Lhasa, dan hidup damai dengan umat Buddha. Salah satu masjid tertua adalah Masjid Agung Lhasa, yang menjadi simbol ketahanan umat Islam di wilayah ini. Masjid ini didirikan pada abad ke-17, sebagai tempat ibadah utama bagi komunitas Muslim Tibet di kota. Masjid ini menjadi simbol keberadaan Islam di atap dunia, dan juga sering dijuluki Masjid Atap Dunia, masjid tertinggi di permukaan bumi. Masjid Agung Lhasa dibangun dengan gaya arsitektur yang menggabungkan unsur tradisional Tibet dan Islam. Masjid ini mengalami beberapa kali renovasi untuk mempertahankan keberadaannya. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat pendidikan Islam dan tempat berkumpul bagi komunitas Muslim di Lhasa. Hingga kini, Masjid Agung Tibet tetap berdiri sebagai saksi sejarah panjang perjalanan Islam di wilayah ini, dan menjadi bukti ketahanan umat Muslim dalam menjaga iman dan budaya mereka di tengah mayoritas umat agama lain. Meskipun menghadapi tantangan, Muslim Tibet tetap menjaga tradisi mereka. Selain itu, hubungan dagang dengan komunitas Muslim di kota-kota besar Tiongkok, seperti Xining dan Lanzhou, turut membantu perkembangan ekonomi dan sosial mereka. Pemuka agama di Tibet Dalai Lama sangat menghormati komunitas Muslim Tibet. Dalai Lama yang sekarang, yakni Tenzin Gyatso, adalah Dalai Lama ke-14. Dalai Lama diklaim mengungkapkan kekagumannya terhadap Nabi Muhammad SAW dalam pertemuan khusus dengan delegasi dari Central Muslim Association Karnataka di India pada 31 Desember 2015. Kita harus mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad dalam rangka membangun perdamaian global dan untuk mengakhiri terorisme dan tirani di dunia. Pesan Nabi Muhammad adalah perdamaian, cinta, keadilan, dan toleransi beragama akan selalu menjadi cahaya utama untuk seluruh umat manusia. Terima kasih sudah menonton. Tunggu video-video menarik lainnya dari kami.